155. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari teori belajar dan pembelajaran, yaitu teori konstruktivisme. Dan adapun saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas teori belajar dan pembelajaran yang diaku oleh Bapak dosen Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Pengertian teori konstruktivisme. Teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dalam memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena dan dunia nyata. Kemudian guru membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Kelebihan teori belajar konstruktivisme. 1. Melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. 2. Menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. 4. Menciptakan pembelajaran lebih bermakna, melatih siswa berpikir kritis. Kekurangan teori belajar konstruktivisme. 1. Sulit mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur. 2. Dalam penerapannya teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. 3. Siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar konstruktivisme. 1. Guru pintar harus mampu membentuk pemikiran siswa secara mandiri. 2. Mengembangkan kegiatan. 3. Munculnya rasa keingintahuan siswa. 4. Membentuk masyarakat belajar. Tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme. 1. Jean Piaget. Jean dikenal dengan sebagai tokoh konstruktivisme yang pertama. Jean Piaget menegaskan bahwa pendekatannya pertama, teori konstruktivisme adalah proses untuk menemukan teori atau pengetahuan dibangun dari realita. Peran guru dalam pembelajaran ini menurut Piaget adalah sebagai fasilitas atau moderator. Piaget menyatakan ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran anak-anak dengan kegiatan skema, asimilasi, akomodasi, keseimbangan. Skema adalah sekumpulan konsep yang digunakan seseorang berinteraksi dengan lingkungan. Asimilasi adalah di mana proses kognitif menginteraksikan perspektif, konsep ataupun pengalaman. Akomodasi adalah terjadi karena membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru. Keseimbangan atau ekuilibrasi dapat membantu seseorang menyatukan luar dengan struktur di dalamnya. 2. Menurut Jerome, dalam belajar tersebut haruslah melibatkan 3 proses yang hampir bersamaan, yaitu 1. Memperoleh informasi baru. 2. Transformasi informasi. 3. Menguji relevansi informasi dengan ketetapan pengetahuan. Ketiga, John Dewey berpandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar dan kelas laboratorium untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Yang keempat, Lev Gotsky, yaitu menurutnya perkembangan intelektual dalam ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak-anak. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme: mengutamakan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan juga pengalaman belajar yang bermakna. Oke, di video kali ini saya akan membahas teori Sibernik. Teori Sibernik. Topik bahasan: pengertian Sibernik. 2. Kelebihan dan kekurangan dari teori Sibernik. 3. Tokoh-tokoh teori Sibernik. 4. Proses berpikir Sibernik. Dan kelima, penerapan teori Sibernik. Pengertian Sibernik adalah teori belajar, dan teori belajar Sibernik merupakan pembangunan dan teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Teori belajar Sibernik merupakan teori belajar yang relatif dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori
teori sibernetik belajar adalah pengolahan informasi seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun lebih penting lagi adalah sistem informasi diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan membentuk proses bagaimana proses belajar akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Kelebihan sibernetik. 1. Bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi dalam kelas bagi setiap individu yang ada. 2. Lebih memungkinkan pengajar untuk dapat memahami beberapa mekanisme dasar yang akan dikendalikan proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, dapat menyediakan pendidikan dasar untuk diri sendiri untuk mengembangkan instruksional ulang-ulang. Maka digunakan prinsip-prinsip dari teori sibernetika ini. Yang terakhir, dapat mengembangkan proses pendidikan pengajar melalui cara pengerjaan mekanisme umpan balik untuk memodifikasi perilaku pengajar tersebut. Kekurangan sibernetik. Ada kekurangan yang dimiliki teori belajar sibernetik ini, yaitu memang sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam suatu proses pembelajaran karena pembahasan proses belajar tidak secara langsung dilakukan. Tokoh-tokoh teori sibernetik. 1. Norbert Wiener. Norbert Wiener merupakan pertama yang menggunakan istilah sibernetika dalam bahasa Inggris, yaitu cybernetics. Atau Norbert Wiener memiliki pengertian mengenai sibernetika, yaitu sebuah ilmu kontrol dan komunikasi dalam dunia hewan dan mesin. Ia menyadari bahwa potensi revolusioner dari sibernetika bagi perkembangan teknologi dan ilmu-ilmu biologi serta ilmu sosial tingkat lanjut. Yang kedua, menurut Stafford Beer. Stafford Beer menurutnya sibernetika bertindak sebagai ilmu organisasi yang efektif. Yang ketiga, menurut Stephen Willie John, yaitu Stephen Willie John memiliki pengertian sendiri mengenai sibernetika, yaitu salah satu studi mengenai kontrol dan aturan daripada suatu sistem tertentu. Karena sangat penting, sibernetika menjadi sinonim dari teori sistem. Menurut Robert Schrack merupakan sistem berpikir sebagai tradisi dan teori komunikasi. Yang menurut Gregory Bateson, yaitu Gregory Bateson memiliki pendapat bahwa sibernetika adalah sebuah bentuk yang lebih dari substansi. Menurut Gordon Parks dan menurutnya sibernetika adalah seni memanipulasi berbagai macam metafosa yang dapat dipertahankan. Ia menggunakan sebuah pendekatan teori sibernetika untuk konsep jaringan dan interaksi dengan sebuah komputer dalam menciptakan sebuah kerangka kerja dan berbagai sudut pandang yang berlawanan, lalu dikirim ulang dan didiskusikan terlebih dahulu sebelum memutuskan kesimpulan. Proses berpikir sibernetik. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir sistematis tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Proses berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen menuju beberapa target tujuan sekaligus memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran. Biasanya menuntut seorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik menurut Chan-Ward 2017. Penerapan teori sibernetik. Menentukan tujuan internasional, menentukan materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi yang dia akan sampaikan, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan informasi algoritmik dan heuristik, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, menyajikan materi dan membimbing peserta didik belajar dan dengan pola yang sesuai dengan urutan belajar dan sistem informasi. Topik bahasan: teori kecerdasan majemuk. Pengertian teori kecerdasan majemuk. 2. Kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk. Yang ketiga,
ketiga, teori tokoh-tokoh kecerdasan majemuk. Yang keempat, cara mengembangkan teori kecerdasan majemuk. Yang kelima, konsep teori kecerdasan majemuk. Yang keenam, macam-macam teori kecerdasan majemuk. Yang ketujuh, ciri-ciri teori kecerdasan majemuk. Pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi berkembangsaan Amerika, lahir dengan nama lengkap Howard R. Gardner pada tanggal 11 Juli 1943. Kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk. Kelebihan teori kecerdasan majemuk: 1. Pembelajaran dapat lebih fokus terhadap satu kecenderungan cerdas. Yang kedua, memberikan sudut pandang yang berurutan dan perkembangan potensi manusia. Yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru, terutama terhadap siswa belajar. Yang keempat, membuka kesempatan pada siswa pembelajaran untuk kritis dan berpikir terbuka. Yang kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang yang kecerdasan atau inteligensi jemu. Kekurangan teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan psikologitar di internasional, antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Kedua, persyaratan personal individu, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang. Ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap. Yang keempat, tenaga pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini. Yang tokoh-tokoh teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, Howard Gardner dan Anthony Wicker. Howard Gardner atau Anthony Wicker adalah tokoh pendidikan dan psikologi terkenal yang mencetuskan teori tentang kecerdasan majemuk atau multilateralisme intelligence, yaitu berbangsaan Amerika yang lahir dengan nama lengkap Howard R. Gardner pada tanggal 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania. Menurut Thomas Armstrong menunjukkan ada sejumlah indikator penilaian kecerdasan anak. Indikator Armstrong berdasarkan pada kemampuan autentik dan dimiliki sekecil. Indikator itu adalah: yang pertama, observasi; yang kedua, dokumen hasil karya; yang ketiga, penilaian tugas; yang keempat, penilaian berdasarkan konteks tertentu, portofolio. Cara mengembangkan teori kecerdasan majemuk. Cara mengembangkan kecerdasan si kecil yang paling baik adalah menyesuaikan dengan kecerdasan yang menonjol dari si kecil. Ingat bunda, setiap anak punya kecerdasan sendiri-sendiri, sehingga diperlakukan dan pendapat yang dilakukan juga harus berdasarkan karakter si kecil. Sebagai contoh, bila si kecil memiliki kecerdasan musikal, kecerdasan kinestik, jasmani, maka pendekatan yang bisa diberikan kepadanya adalah terkait dan musik dan aktivitas fisik. Salah satu contohnya seperti mengikuti kursus tari secara intensif. Konsep teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, satu jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Yang kedua, setiap anak punya karakteristik kecerdasannya. Yang ketiga, setiap anak memiliki kebangsaan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasan yang termasuk juga kebebasan atau evaluasi hasil belajarnya. Yang keempat, setiap lingkungan anak memiliki fasilitas untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki tiap anak. Yang kelima, penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan terkekang pada tes tertulis dengan standar formal. Yang terakhir, proses belajar anak tidak terbatas pada batas-batas tertentu. Macam-macam kecerdasan majemuk. Berdasarkan pada pengertian kecerdasan memiliki diusung Gardner, maka ada 8 macam kecerdasan yang dimiliki anak, yaitu kecerdasan verbal logistik, yang kedua
kedua, kecerdasan logistis matematis. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Yang keempat, kecerdasan kinestik jasmani. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Ciri-ciri teori kecerdasan majemuk. Macam-macam kecerdasan di atas memiliki khasnya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa ciri khas yang bisa Bunda lihat pada si kecil berdasarkan kecerdasan yang dimiliki. Yang pertama, kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata atau kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kepekaan terhadap pola abstrak dan pola matematika atau kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasies tertentu atau kecerdasan spasies visual. Yang keempat, menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh atau kecerdasan kinestik jasmani. Yang kelima, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik atau kecerdasan musikal. Yang keenam, kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya atau kepekaan interpersonal. Yang ketujuh, kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosial atau kepekaan interpersonal. Yang terakhir, kepekaan terhadap berbagai